Ketika kita semakin mengingatnya, semakin kita mengejarnya, itu akan menjadi kemelekatan yang Anda semakin besar memancarkan energi keberlimpahan. Jadi fokus aja pada keberlimpahan. Semua akan tercapai dan semua akan tercipta. Karena ya kembali lagi, itu dari pikiran Anda sendiri. Gunakan cara ini ketika kamu kekurangan uang. Kekurangan uang ini gimana? Ya sebenarnya kekurangan uang ini banyak ininya ya, versinya ya. Ada yang sebenarnya masih punya atau memang punya, tapi dia kurang tahu bagaimana cara menggunakannya dan dia nggak paham bagaimana menerapkannya. Namun di sini kita bahas secara global ya. Jadi isinya kita membahas bagaimana caranya biar kita bisa memiliki ya potensi-potensi yang itu bisa mendatangkan uang dan itu bisa menarik uang. Tentunya dengan law of attraction. Jadi teman-teman bisa pelajari dan teman-teman nanti bisa jalankan juga apa yang disampaikan di video ini. Atau kalau mau dikolaborasikan dengan channel-channel lain juga silahkan. Nggak ada masalah ya. Bisa dijalankan juga. Karena apa yang saya sampaikan di sini semuanya sesuatu yang universal dan bisa menyesuaikan dengan kondisi Anda juga. Kita langsung mulai di poin pertama. Ubah fokus pikiran. Nah, ketika Anda merasa kekurangan, biasanya Anda akan lebih fokus kepada kekurangan-kekurangan tersebut. Entah kekurangannya sebenarnya Anda memiliki, terus Anda nanti membutuhkan nilai yang lebih, atau memang benar-benar nggak punya. Itu Anda bisa sesuaikan ya. Anda bisa nanti kolaborasikan antara diri Anda dengan pikiran Anda. Jadi sinkronkan, Anda fokuskan pada sesuatu yang itu sebenarnya saat ini bagi Anda adalah sebuah ketakutan, atau bagi Anda itu adalah sebuah kekhawatiran. Mungkin yang memang berpikirnya bahwa wah, dapat dari mana, siapa yang mau kasih, dan berbagai hal yang itu memang menjadi polemik yang ada dalam pikiran Anda. Fokusnya dirubah, Anda perlu merubahnya kepada sebuah kelimpahan. Jadi rasakan Anda ini udah mendapatkan atau Anda memiliki nilai uang yang itu memang besar ya, sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan. Nah dari situ nanti ketika Anda sudah fokus di situ dan Anda benar-benar fokusnya itu adalah sesuatu yang berlimpahan, maka Anda akan menarik keberlimpahan juga dan nanti Anda akan dibawa ke sesuatu atau sebuah peristiwa yang itu memang membawa Anda ke sebuah keberlimpahan tersebut. Jadi jangan khawatir ketika Anda nanti berpikirnya wah ini bisa nggak atau wah nggak mungkin kayaknya. Itu dirubah. Rubahnya gimana? Rubahnya begini. Aku berkelimpahan dan aku bersyukur. Aku sangat bahagia. Jadi bayangkan nilai uang yang memang sedang Anda butuhkan. Atau ketika Anda tidak memiliki sama sekali, itu Anda bisa merubahnya bahwa Anda memegang uang yang mungkin cukup untuk hidup dalam sebulan atau mungkin seminggu. Terserah Anda nanti ngaturnya. Yang jelas cara pandangnya dirubah. Fokusnya itu diganti. Atau yang fokusnya orang ada yang selalu pesimis. Wah nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Dan mungkin dengan alasan-alasan yang lain itu harus segera dirubah. Kalau nggak itu justru akan menarik ya mungkin sebuah kekurangan juga ya. Terutama untuk uang. Hati-hati ya. Pikiran kita ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lalu di poin kedua, kita harus melakukan yang namanya afirmasi positif. Afirmasi positif sering saya sampaikan juga bagaimana caranya kita menggambarkan dan kita merasakan bahwa kita memiliki nilai uang yang kita inginkan. Meskipun kondisi kita itu sedang kekurangan. Jangan pikirkan kondisi saat ini, namun rubahlah posisi saat ini Anda seperti apa, itu menjadi sesuatu yang Anda inginkan. Misalkan Anda sedang memang benar-benar nggak pegang duit, Anda bisa posisikan nih dalam afirmasi Anda. Anda adalah orang yang memiliki keberlimpahan yang super tinggi. Anda bisa menariknya dalam kehidupan. Ketika Anda sudah menariknya ke dalam kehidupan, maka semua akan tercapai dan semua akan tercipta. Karena ya kembali lagi, itu dari pikiran Anda sendiri. Nah, kalimat afirmasinya gimana? Seperti yang sering kita bahas, ucapkan, saya sangat berbahagia sekali dan bersyukur memiliki uang. Nah, sebutkan sendiri berapa nilainya. Namun dari situ, Anda harus gambarkan juga bahwa Anda sudah memilikinya. Uang itu di mana? Entah di rekening Anda, entah itu secara uang nyata. Pokoknya gambarkan dalam pikiran Anda bahwa semua itu memang benar-benar sudah Anda miliki. Ketika Anda sudah melakukan afirmasi tersebut, maka ya tinggal tunggu waktunya aja. Namun jangan berharap ya. Karena apa? Kalau Anda terlalu berharap, nanti akan kecewa.
Jadi setelah afirmasi ya sudah, lupakan saja. Jangan diingat-ingat lagi dan jangan dikejar lagi. Nah, ketika Anda tidak mengingatnya dan Anda tidak mengejarnya, tiba-tiba nih ada tawaran, tiba-tiba ada peluang, tiba-tiba Anda secara nggak tahu ada orang datang nih, mungkin saudara Anda, teman Anda yang tiba-tiba ngasih duit, atau teman Anda yang tiba-tiba transfer. Kita nggak tahu juga, karena yang jelas kita hanya fokus pada apa yang kita inginkan. Kita nggak perlu memikirkan prosesnya. Kalau kita berpikirnya nanti yang ngasih siapa, nanti bagaimana, itu malah justru nggak akan pernah terwujud. Kita lanjut di poin ketiga, visualisasi dengan emosi. Nah, ini juga sering kita bahas ya, banyak banget video yang membahas tentang visualisasi. Yang dimaksud dengan melibatkan emosi itu adalah rasa bahagia ya, bukan emosi itu marah-marah. Jadi kita libatkan rasa bahagianya kita memiliki uang tersebut. Jadi ketika Anda melibatkan emosi positif dalam batin Anda, maka apa? Anda semakin besar memancarkan energi keberlimpahan. Jadi fokus aja pada keberlimpahan. Karena Anda membutuhkan nilai uang berapa ya, fokuskan di situ. Jadi biar dia itu nanti bisa menjadi sesuatu yang nyata bagi kehidupan Anda. Jadi nggak perlu Anda bingung, nggak perlu Anda ragu, dan jangan pernah nanti ada tuntunan nih dalam diri Anda. Itu ada yang ngasih duit, diterima. Misalkan memang benar-benar ada orang yang ngasih. Jangan pernah kita menolaknya, karena dengan kita menolaknya berarti kita sudah memutuskan alur yang itu memang sebenarnya akan membawa kita kepada keberlimpahan. Tentu saja itu dengan nilai uang tertentu. Meskipun nilainya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun dari situ, itu sebuah pemicunya. Karena Anda hanya dituntut untuk menerimanya aja. Jadi jangan bingung lagi ketika Anda udah melibatkan emosi dan Anda melakukan visualisasinya, Anda sudah menggambarkan memang itu benar-benar terjadi, perasaan Anda sudah memancarkan gelombang yang sangat luar biasa bahagianya, maka gak akan butuh waktu lama, semua itu akan tercipta dan itu akan Anda dapatkan. Namun ya semuanya butuh proses ya, gak ada yang instan ya. Jadi memang prosesnya tiap orang beda-beda dan teman-teman bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Yang jelas buat itu sebagai golden momentnya. Jadi pilih waktu yang tepat ketika Anda ingin melakukan visualisasi, afirmasi, biar nggak keganggu dengan ya noise-noise yang ada di luar juga. Kita lanjut, lepaskan dan percaya. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kita udah afirmasi, udah visualisasi, lepaskan aja, lupakan saja. Jangan diinget-inget dan jangan dikejar. Ketika kita semakin mengingatnya, semakin kita mengejarnya, itu akan menjadi kemelekatan yang nanti malah berujung pada teman-teman sendiri, malah nggak dapat apa-apa. Ketika Anda memiliki kemelekatan, maka ya udah, Anda akan dibebani di situ dan nanti Anda malah lupa yang namanya bersyukur. Ketika Anda sudah melepaskan, Anda sudah percaya kalau itu akan ada, itu bisa Anda dapatkan dan itu bisa menjadi milik Anda. Ya sudah, serahkan aja sama Tuhan. Karena apa? Cara kita terbatas, kemampuan kita terbatas, namun pikiran bawah sadar dan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi suka-suka Tuhan nanti kasihnya itu lewat jalur mana, terus bagaimana prosesnya. Jadi nikmatin aja ketika Anda sedang mengalami sebuah proses. Mungkin memang pahit, tapi hasilnya nanti akan sangat manis. Yang gak kalah penting di poin kelima adalah ambil tindakan. Jadi kita harus take action. Apapun yang Anda kerjakan, itu pasti akan membawa Anda ke sebuah momentum yang membuat Anda ini bangkit dan bertumbuh. Jadi ketika Anda hanya diam saja, Anda afirmasi, Anda visualisasi sampai capek, itu gak akan pernah tercapai dan itu gak akan pernah terwujud dalam kehidupan Anda. Namun ketika Anda nanti melakukan sebuah tindakan, entah apapun yang Anda kerjakan ya, misalkan Anda seorang yang suka berdagang, ya berdagang aja. Mungkin wah gua nggak punya lapak, gua nggak punya kios, ya berdagang di online kan juga bisa. Atau dengan cara yang mungkin lebih praktis, Anda bisa kerjakan di rumah, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu beli peralatan yang dengan harga yang mungkin lumayan mahal. Nah di sini teman-teman take action atau ambil tindakan itu memang sangat dibutuhkan, apapun itu, tapi memang harus menikmati prosesnya. Ada memang kalanya kita dibenturkan dengan sesuatu yang mungkin dinilai orang lain itu adalah sebuah kemalasan atau itu sesuatu yang tidak bisa membuat kita maju. Kita disarankan mending begini, mending begitu. Kalau itu Anda nggak sanggup, ya mending Anda fokus aja pada apa yang bisa Anda kerjakan karena Anda sudah mengambil yang namanya tindakan. Dan salam harmonis. Bila yang kecil cerita dimulai, jangan kurai mimpi.
berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih